Kang Hu kemudian menelpon temannya untuk meminta bantuan supaya ia dan Su In bisa menginap sementara waktu di rumah temannya. Karena temannya tengah sibuk bekerja, ia pun dikirim alamat serta kode kunci pintu rumahnya melalui pesan. Sementara di sisi lain, parasit yang merasuki tubuh kakak Kang Hu diam-diam telah membajak ponsel milik Kang Hu, sehingga ia mengetahui semua pesan Kang Hu. Sementara di kantor polisi, tim Grey tengah dimarahi oleh para atasan karena telah gagal memindahkan Su In. Bupati pun menginginkan jika kasus parasit ini akan beres sebelum acara festival musik yang akan berlangsung sebentar lagi. Setelah selesai rapat, Detektif Won Suk pun memberitahu parasit yang ada di tubuh Detektif Chul Min, jika hasil rongsen milik Su In tidak ditemukan adanya parasit. Si parasit yang ada di dalam tubuh Chul Min mengatakan jika Su In bisa jadi merupakan parasit varian. Tak lama setelah itu, ia mendapat panggilan dari parasit yang ada di tubuh kakak Kang Hu. Ia mengatakan, jika saat ini ia telah mengetahui keberadaan Su In. Chul Min kemudian meminta rekannya untuk berhati-hati dengan Su In, karena Su In merupakan parasit varian yang sangat berbahaya. Singkat cerita, Su In dan Kang Hu telah sampai di apartemen milik teman Kang Hu. Di sini, Su In hendak istirahat terlebih dahulu, sebelum mereka merencanakan kembali apa yang harus mereka lakukan kepada parasit yang lain. Su In mengatakan, jika Kang Hu harus melaporkan ke polisi terkait kejadian yang dialami Detektif Chul Min. Namun Kang Hu menolak, karena para polisi tidak ada yang bisa dipercaya. Di sisi lain, Detektif Chul Min dan Detektif Won Suk tengah mengecoh Ibu Choi. Mereka mengatakan jika mereka telah menemukan tempat persembunyian baru para monster parasit. Ibu Choi sempat heran, karena semudah itu para parasit terlihat. Lalu, Ibu Choi pun menugaskan penggerebekan dilakukan esok hari. Setelah itu, Ibu Choi mendapat panggilan dari Su In. Ternyata, Su In diam-diam menyelinap keluar rumah. Su In mengatakan, ia ingin bertemu dengan Ibu Choi. Su In merasa, jika ia harus menghadapi semuanya, dan mengakhiri perseteruan ini. Saat Ibu Choi dan Su In bertemu, Su In mengatakan, jika di dalam kelompok The Grey terdapat monster yang tengah menyamar di tubuh Detektif Chul Min dan Detektif Won Suk. Namun, Ibu Choi tidak mudah percaya dengan omongan Su In. Karena, di dalam organisasi mereka telah dilakukan screening yang sangat ketat. Ibu Choi juga heran, mengapa Su In justru melaporkan Detektif Chul Min yang jelas-jelas selama ini melindunginya. Su In pun mengatakan dengan terbata-bata, jika ia sempat melihat langsung, jika Detektif Chul Min dihabisi oleh ketua monster parasit. Dan kini, monster parasit itu telah menguasai tubuh Detektif Chul Min. Namun tak lama setelah itu, datang anak buah Ibu Choi. Mereka ingin menjadikan Su In anjing pemburu. Tentu saja, Su In menolaknya. Setelah itu, parasit Hedi pun langsung mengambil alih tubuh Su In dan membawa lari Su In dari tempat itu. Di sisi lain, teman Kang Hu pulang dari bekerja. Ia menanyakan keberadaan adik Kang Hu, yang mana sebelumnya sempat menghubunginya untuk menanyakan keberadaan Kang Hu. Kang Hu kemudian melihat ponsel milik adiknya. Ia menemukan sebuah pesan yang belum sempat terkirim. Dalam pesan itu tertulis, jika Kang Hu dilarang mendatanginya. Rupanya, adiknya sempat mengirim pesan kepadanya, sebelum akhirnya ia dibunuh oleh parasit itu. Oleh karena itu, Kang Hu pun harus menyelamatkan Su In. Ia tak ingin jika Su In bernasib sama dengan adiknya. Kang Hu pun meminjam mobil milik temannya untuk mencari keberadaan Su In. Dan untungnya, Kang Hu tepat waktu. Saat Su In tengah berlari menghindari kejaran Ibu Choi dan anak buahnya, ia pun datang dan membawa pergi Su In dari tempat itu. Saat di tengah perjalanan, parasit Hedi mengatakan jika saat ini ia sangat lelah karena telah keluar dari tubuh Su In selama 3 jam. Maka, ia pun harus istirahat selama 3 jam pula. Maka dari itu, Kang Hu harus menjaga Su In selama 3 jam tersebut. Tiba-tiba, rekan Kang Hu pun menelpon. Ia mengatakan, jika kakak Kang Hu tengah mencarinya. Kang Hu yang mengetahui hal itu pun panik, karena ia tahu, jika kakaknya telah diambil alih oleh parasit. Dan benar saja, wanita itu langsung berubah dan mengancam Kang Hu. Ia mengancam, jika Kang Hu tidak membawa Su In kepadanya, maka ia akan membunuh teman Kang Hu. Saat itu, Su In yang telah sadar pun mengatakan kepada Kang Hu untuk kembali menemui wanita itu. Namun, Kang Hu ragu, karena saat ini ia harus menjaga Su In. Di mana parasit yang ada di tubuh Su In tengah beristirahat. Di sini,
Su-in akan mengulur waktu dengan berpura-pura menjadi si monster. Tapi saat Su-in sampai di apartemen temannya Kang Hu, wanita itu mengetahui jika parasit yang ada di dalam tubuh Su-in tengah tertidur. Karena menurutnya, tidak ada gelombang otak saat Su-in datang menemuinya. Wanita itu pun berniat ingin menghabisi Su-in, karena Su-in hanya menjadi penghalang bagi kelompok mereka. Untungnya, Kang Hu datang tepat waktu, dan langsung menyerang parasit itu menggunakan apar. Kang Hu lalu meminta temannya untuk segera pergi dari apartemennya. Namun, demi menyelamatkan Kang Hu, temannya justru rela berkorban dan menghalangi monster itu menyerang Kang Hu. Di pagi harinya, operasi pemusnahan parasit pun dilaksanakan. Saat itu, Ibu Choi diam-diam memotong rambut Detektif Won Suk untuk memastikan apakah Detektif Won Suk memang parasit atau bukan. Namun, hasilnya rambut itu tidak berubah. Meski begitu, Ibu Choi masih curiga dengan Won Suk, dikarenakan, akhir-akhir ini, Detektif Chul Min terlihat sangat dilindungi oleh Detektif Won Suk. Setelah itu, Kang Hu dan Su-in kembali menghubungi Ibu Choi dan mengatakan jika operasi kali ini adalah sebuah jebakan dari Detektif Chul Min dan Detektif Won Suk. Ibu Choi yang merasa lelah dengan Kang Hu dan Su-in pun mengatakan jika ia telah mengetes Detektif Won Suk dan hasilnya adalah Won Suk manusia. Ibu Choi pun meminta mereka berdua untuk tidak mematikan panggilannya, supaya mereka tahu operasi kali ini sebuah jebakan atau bukan. Saat itu, polisi pun langsung mendobrak dan menemukan banyak monster. Para polisi pun satu persatu membunuh monster itu hingga habis tak tersisa. Su-in dan Kang Hu pun merasa heran dengan hal itu. Di sisi lain, parasit kakaknya Kang Hu datang ke lokasi operasi dan melihat langsung jika ketua mereka membantai para kawanannya. Ia pun merasa jika pemimpinnya telah berkhianat. Di sisi lain, Ibu Choi pun membuktikan kepada Su-in jika operasi kali ini bukanlah jebakan. Su-in pun kebingungan, mengapa bisa para monster saling membunuh. Apa yang sebenarnya mereka rencanakan? Saat itu, Su-in melihat suatu poster yang memperlihatkan acara festival musik yang akan dilaksanakan di daerah mereka. Kang Hu pun akhirnya mengetahui jika para monster itu tidak hanya mengincar tubuh manusia untuk dijadikan inangnya. Namun, monster itu tidak hanya ingin memimpin monster saja. Mereka ingin memimpin para manusia. Jadi untuk melancarkan aksinya, parasit itu membutuhkan tubuh Pak Wali Kota. Di sisi lain, Detektif Won Suk dan Detektif Chul Min pun sangat bahagia. Karena rencana mereka untuk menguasai Korea akan segera terwujud. Setelah pemimpin parasit itu berhasil menguasai tubuh Pak Wali Kota, Won Suk pun menginginkan menjadi anggota DPR. Setelah itu, Detektif Chul Min pun melaporkan hasil operasi mereka di hadapan para media. Chul Min mengatakan, jika mereka telah berhasil menuntaskan para monster, namun beberapa monster masih bisa kabur. Chul Min pun dengan jelas memberitahukan jika monster yang tengah kabur itu adalah Su-in dan parasit kakaknya Kang Hu. Setelah Su-in dan kakak Kang Hu melihat berita itu, kakaknya Kang Hu pun langsung menghubungi Su-in. Di sini, ia ingin bertemu dengan Su-in. Saat itu, Su-in meminta Kang Hu untuk memantaunya dari kejauhan, karena rasa balas dendam Kang Hu terhadap parasit yang ada di dalam tubuh kakaknya masih sangat tinggi. Parasit kakak Kang Hu mengatakan, jika ia ingin balas dendam kepada parasit yang ada di dalam tubuh Chul Min. Parasit Hedi mengatakan, jika Su-in bisa jadi setuju, namun tidak dengan Hedi. Ia justru tidak ingin ikut campur dengan hal itu. Tiba-tiba, Kang Hu berlari dari kejauhan dan ingin membunuh parasit itu. Namun dengan cepat, Kang Hu dililit oleh parasit itu. Ia pun mengatakan, jika kini, ia mengerti bagaimana perasaan manusia ketika melihat sesama kaumnya dihabisi. Ia merasa heran dengan pemimpinnya. Karena awalnya, ia mengatakan ingin menutup organisasi parasit. Namun anehnya, pemimpinnya justru membunuh sesamanya. Kang Hu pun mengatakan, jika ia mengetahui rencana si parasit yang ingin menjadi pemimpin manusia juga. Parasit kakaknya Kang Hu pun mengatakan, jika hal itu terjadi, maka akan sangat sulit bagi Kang Hu dan Su-in untuk menjalani hidup. Dan kini, rencana mereka adalah menggagalkan rencana si parasit itu. Di sisi lain, Ibu Choi diam-diam menganalisa bekas luka suaminya dengan bekas luka para korban parasit lainnya. Dan menurut hasil analisa, luka yang ada di tubuh suami Ibu Choi bukanlah dari tentakel asli parasit, melainkan dari senjata tajam yang dibuat seolah-olah mirip dengan tentakel asli. Tiba-tiba,
mereka mendapat info terkait penyebaran monster parasit di kota sebelah. Kepala kantor polisi pun menugaskan Ibu Choi untuk segera pergi ke kota sebelah guna melakukan operasi. Ibu Choi pun semakin curiga dengan detektif Chul Min dan detektif Won Suk yang terlihat sangat sibuk. Karena malam itu akan diadakannya festival musik. Di tengah perjalanan, Ibu Choi mendapat panggilan dari parasit yang ada di tubuh Su-in. Ia mengatakan jika ia telah melakukan kesalahan. Ia mengira detektif Won Suk adalah seorang monster. Namun hal itu salah, di mana detektif Won Suk hanyalah manusia biasa yang bersekongkol dengan monster parasit yang ada di dalam tubuh detektif Chul Min. Kali ini, Ibu Choi harus mempercayainya. Karena kali ini, monster parasit tengah mengincar tubuh Pak Wali Kota. Malam ini, parasit yang ada di tubuh Su-in dan di tubuh kakak Kang Hu hendak pergi ke festival untuk menghabisi pemimpin parasit dan ia ingin Ibu Choi ikut dengannya untuk menghabisi mereka. Kemudian, Ibu Choi pun memutuskan untuk ikut dengan Su-in, karena berdasarkan penyelidikannya, hasilnya sama persis dengan kata-kata Su-in. Di sisi lain, di acara festival terlihat sangat meriah. Pak Wali Kota pun datang untuk ikut meramaikan festival tersebut. Kemudian, Kang Hu pun berada di acara tersebut untuk melihat-lihat. Sedangkan Su-in berada di tempat yang sedikit jauh dari lokasi festival, supaya pemimpin parasit tidak terlalu mengetahui keberadaan mereka. Tak lama kemudian, parasit yang ada di dalam tubuh detektif Chul Min pun beraksi. Melihat Pak Wali Kota yang ada di sana, ia pun langsung beraksi untuk mengambil alih tubuh Pak Wali Kota. Kang Hu pun datang dan langsung menyuruh anak buah Pak Wali Kota untuk menyelamatkan Pak Wali Kota ke tempat yang lebih aman. Penyerangan itu pun menjadikan festival tersebut heboh. Untungnya, Ibu Choi datang tepat waktu. Namun, bukannya melihat keadaan Pak Wali Kota, Ibu Choi justru menyerang Su-in. Hedi pun tidak tinggal diam, ia langsung membuat Ibu Choi tidak bisa berkutik. Namun, Hedi tidak menyakiti Ibu Choi. Karena, bukan itu tujuan Hedi. Ia hanya ingin bertahan hidup, dan Ibu Choi membantunya. Di sisi lain, beberapa polisi menemukan jasad detektif Chul Min tanpa kepala. Rupanya, kepala parasit itu tengah dibawa detektif Won Suk untuk ia bawa ke Pak Wali Kota. Untungnya, Kang Hu datang dan langsung menyerang si parasit. Parasit kakak Kang Hu datang dan menyuruh Kang Hu untuk membawa pergi Pak Wali Kota. Sedangkan ia akan mengulur waktu. Karena parasit tanpa tubuh itu akan segera mati. Detektif Won Suk pun langsung menembak parasit yang ada di tubuh kakaknya Kang Hu. Parasit itu pun meminta Kang Hu untuk pergi dari tempat itu dan meminta maaf kepada Kang Hu. Tak lama setelah itu, pemimpin parasit itu membunuh parasit yang ada di tubuh kakak Kang Hu begitu saja. Kang Hu yang melihat hal itu pun merasa sedih, karena ia merasakan kembali kehilangan orang yang ia sayangi. Namun, Kang Hu tetap berusaha menyelamatkan Pak Wali Kota. Sedangkan Won Suk merasa khawatir dengan pemimpin parasit yang kini tidak memiliki tubuh yang bisa ia kuasai. Dan saat itu juga, si parasit langsung membunuh Won Suk dan mengambil alih Won Suk. Dan sekarang, pemimpin parasit itu kini memiliki tubuh baru. Ia pun langsung mengejar Kang Hu. Untungnya, Hedi datang dan membantu Kang Hu. Hedi pun berencana untuk mengakhiri semua ini. Pemimpin parasit itu mengatakan, jika tidak ada orang yang akan menerima parasit varian. Berbeda dengan dirinya yang akan menerima Hedi. Ia juga ingin Hedi bergabung bersamanya. Saat parasit itu berbicara, Hedi melihat jika kepala parasit itu berlubang. Artinya, sebagian tubuh parasit berada di luar tubuh inangnya. Tiba-tiba, datang Ibu Choi. Di sini, Ibu Choi justru menodongkan senjata kepada Su-in. Dan Won Suk pun langsung memanas-manasi Ibu Choi untuk langsung menembak Su-in. Su-in saat itu melihat sesuatu bergerak di belakang Ibu Choi. Ia mengetahui jika parasit itu ingin mengambil alih tubuh Ibu Choi. Su-in pun tanpa pikir panjang langsung menyerang parasit yang ada di belakang tubuh Ibu Choi. Di sini, Ibu Choi juga menyadari jika Won Suk adalah sosok parasit. Karena, ia melihat dari pantulan jika kepala bagian belakang Won Suk berlubang. Ibu Choi pun langsung menembak parasit itu, hingga akhirnya kehilangan nyawanya karena ia telah lama berada di luar tubuh manusia. Sedangkan manusia yang ia kuasai telah mati. Setelah itu, Hedi pun berpesan kepada Ibu Choi untuk menjaga Su-in. Hingga akhirnya, Su-in pun tak sadarkan diri. Kang Hu yang melihat Su-in tergeletak pun panik, karena ia mengira jika Su-in mati. Tak lama setelah itu, para polisi pun datang.
Ibu Choi kemudian meminta anak buahnya untuk membawa Su-in dan Kang Ho ke rumah sakit. Karena mereka berdua bukanlah monster. Singkat cerita, beberapa bulan telah berlalu, Su-in pun kembali bekerja di swalayan. Tak lama setelah itu, datang Kang Ho dengan pakaiannya yang sangat rapi. Di sini, Kang Ho ternyata telah masuk di organisasi The Grey, di mana Ibu Choi mengajak Kang Ho untuk bergabung dengan The Grey. Kemudian, Kang Ho memberikan sebuah surat dari Hedi. Hedi menyampaikan kepada Su-in, jika ia sangat bahagia dan bersyukur karena inangnya adalah Su-in. Saat hendak pergi, Kang Ho pun mengatakan kepada Su-in, jika suatu saat Su-in ingin bergabung dengan The Grey, maka Su-in boleh menghubunginya. Sedangkan di sisi lain, di kantor The Grey, Ibu Choi tengah kedatangan tamu dari Jepang. Ia mengaku, jika ia sangat mengetahui terkait monster parasit. Ia datang menemui Ibu Choi untuk memberi suatu info yang sangat penting. Pria itu bernama Shinichi Izumi. Buat kalian yang pernah menonton Parasit versi Jepang, kalian pasti tahu jika pria itu adalah seseorang yang memiliki parasit di tangannya. Dan, alur cerita Parasit The Grey pun berakhir.